Buat kalian yang khususnya tinggal di daerah nih, dan bukan perkotaan gitu, sering kan nemuin orang-orang yang dagang atau wirausaha. Nah, mereka itu banyak banget yang tajir ya kan. Kalau udah nemu jalannya, kayaknya gampang banget berubah nasibnya. Beda kayak di perkotaan. Untuk orang yang jual, katakanlah barang A gitu ya. Pasti yang jual barang tersebut atau barang A itu jauh lebih banyak dibanding di desa. Dalam artian tingkat persaingan, lokasi bisnis, dan lain-lain bakal jadi penentu laku apa enggaknya jualan kita. Nah, itu salah satu problem para penjual di daerah kota. Apalagi sekarang trennya udah berubah drastis, yaitu jualan online. Seiring dengan perilaku konsumen yang makin beralih ke pembelian online. Dengan alasan gak mau ribet, mager, irit bensin, gak repot, dan lain-lain. Jadi mau gak mau, suka gak suka, kita sebagai penjual wajib hukumnya ikut arah tren kalau nggak mau kehilangan rejeki. Nah, tapi ternyata berdasarkan pengalaman gue jualan online bertahun-tahun nih, kok susah banget gitu ya ngumpulin kekayaan. Tapi ya ini berlaku buat seller yang modalnya nggak gede-gede amat kayak gue. Nggak termasuk para seller yang modalnya di atas ratusan juta. Mungkin beda kasus kali ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan kenapa jualan online khususnya melalui e-commerce itu bakal susah buat kaya dibanding jualan offline? Jawabannya ternyata mencerminkan realita yang sering dialami para pelaku bisnis pemula di e-commerce. Nah, berikut beberapa alasan utama kenapa jualan online, khususnya melalui marketplace itulah ya, sering terasa lebih sulit untuk cepat menghasilkan kekayaan dibanding jualan offline. Yuk mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, persaingan yang ketat. Di platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, produk kita itu bersaing langsung dengan ribuan penjual lain yang menjual barang yang sama atau barang yang serupa. Dan banyak dari mereka menggunakan harga banting atau banting harga gitu. Bahkan bisa jadi rugi gitu, hanya untuk menarik perhatian pembeli. Brand besar punya modal promosi besar dan bisa kasih bonus atau free ongkir yang sulit ditandingi oleh penjual kecil. Yang kedua, margin keuntungannya tipis. Karena harus bersaing harga, keuntungan per produk itu sangat kecil. Bahkan cuma 1.000-2.000 rupiah doang. Jadinya banyak penjual online mengandalkan volume penjualan tinggi. Tapi ya butuh waktu dan juga modal besar buat mencapainya. Dan yang ketiga, ketergantungan pada platform. Nah, buat yang nggak tahu ya, e-commerce atau marketplace mengatur algoritma pencarian dan iklan. Jadi kalau toko nggak muncul di halaman awal, kan bakal sulit tuh dapat pembeli. Apalagi kalau algoritmanya berubah atau toko kita terkena penalti gitu. Penghasilan bisa langsung turun drastis. Yang keempat, butuh biaya promosi dan iklan. Untuk toko baru, mustahil mengandalkan traffic organik aja. Perlu bayar iklan supaya produk kita bisa dilihat orang. Dan biaya iklan bisa membengkak dan enggak selalu berujung pada penjualan kadangan. Atau istilahnya mah boncos gitu ya. Biaya iklan enggak sebanding dengan penjualan yang dihasilin. Dan yang kelima, enggak ada interaksi langsung. Kalau di jualan offline nih, atau punya ruko atau punya toko gitu,
kita itu bisa meyakinkan pembeli secara langsung. Dan seringkali orang beli karena faktor personal. Beda sama online. Semua tergantung foto, deskripsi, review bintang, ya kan? Jadi ya susah ngebangun kepercayaan cepet. Yang keenam, proses operasional lebih rumit dari yang disangka. Harus urus stok, packing, pengiriman, komplain, retur, rating buruk, dan sebagainya. Semua itu makan waktu dan energi. Padahal penghasilan belum tentu sebanding di awal. Dan yang ketujuh, butuh branding dan kesabaran. Toko online yang berhasil biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan, buat dikenal dan juga dipercaya gitu. Jadi intinya kalau niatnya cuma cari uang cepet, platform e-commerce atau marketplace itu bukan jalan yang instan. Harus ingat ya, online itu pesaing lu seluruh Indonesia. Banyak orang-orang terbaik dengan pemikiran luar biasa, semangat tinggi, kemampuan yang mungkin di atas rata-rata gitu. Beda kayak penjual offline. Pesaingnya terbatas hanya sekitaran situ-situ aja. Bayangin lu hoki dapat lokasi strategis nih. Pesaing lu yang cuma beberapa itu ternyata nggak sebaik lu. Alangkah gampangnya itu rezeki datang. Apalagi kalau lu jualannya di daerah, bukan di kota besar gitu ya. Potensi jadi juragan sangat-sangat terbuka.